Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang dosen mengencani anak muridnya sendiri di universitas ternama daerah Lampung. Yang membuat kasus ini menjadi viral lantaran mereka sering melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam rumah sang dosen yang telah memiliki istri. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak videonya. Kisah dibuka, kita berkenalan dengan sosok dosen bernama Suhardiansah berusia 31 tahun. Dia merupakan dosen pendidikan guru madrasah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang berstatus kontrak. Dari kehidupan yang terlihat dari luar, banyak yang beranggapan jika sang dosen ini bukanlah orang biasa lantaran memiliki gaya hidup yang cukup glamor. Di dalam beberapa postingan dalam akun Facebooknya, pria ini pun cukup hedon dan suka pamer harta. Tidak cukup di situ saja, sang dosen pun kerap menjadikan foto selfie dalam mobilnya sebagai foto profil di dalam akun media sosial. Suhardiansah telah memiliki seorang istri dan seorang anak. Mereka tinggal di perumahan Batra Indah Sejahtera, Sukarame. Dengan profesinya sebagai dosen pengajar, menjadikan Suhardiansah sering berkomunikasi dengan para muridnya, baik murid perempuan ataupun laki-laki. Tidak jarang Suhardiansah pun membawa beberapa orang untuk datang ke rumahnya untuk urusan perkuliahan. Salah satu muridnya yang sering berkunjung adalah seorang mahasiswi bernama Feni Oktaviana Sari berusia 22 tahun. Dia merupakan seorang mahasiswi semester 7 program studi manajemen pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Feni masuk menjadi seorang mahasiswi sejak tahun 2020. Dirinya pun dikenal sebagai sosok yang aktif di media sosial dan sering mengunggah aktivitasnya sehari-hari. Dari sejumlah postingan di media sosialnya yang menunjukkan momen liburan, termasuk kunjungannya ke Gunung Bromo, Malioboro, dan destinasi lainnya. Di dalam perjalanan kuliahnya yang sudah memasuki semester 7, Feni pun mulai mempersiapkan diri menuju kelulusan. Komunikasi dengan dosen pun mulai intens dia lakukan, salah satunya dengan Suhardiansah. Layaknya guru dengan murid, komunikasi dilakukan dengan sewajarnya. Dengan berjalannya waktu, Suhardiansah yang memiliki ketertarikan kepada sang murid yang memiliki paras wajah yang cantik. Dia pun mulai mengajak Feni untuk datang berkunjung ke rumahnya. Namun, lama-kelamaan kehadiran Feni ke rumah Suhardiansah bisa dikatakan cukup sering, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari beberapa tetangga sekitaran. Pada akhirnya, awal Oktober 2023, warga dari perumahan Batra Sejahtera mulai mengintai gerak-gerik dari Suhardiansah. Bukan hanya mengintai, warga pun sudah melaporkan kecurigaan itu kepada Norman atau yang biasa dipanggil dengan Aan, Ketua RT 12 dan juga security setempat. Aan mengatakan jika Suhardiansah merupakan warganya yang sudah tinggal dari tahun 2015. Namun 2 minggu terakhir, warga melaporkan jika Suhardiansah sering membawa perempuan dan menginap di rumahnya. Dan akhirnya Aan bersama dengan warga lainnya memantau rumah dari Suhardiansah. Kecurigaan dari warga itu akhirnya terbukti. Bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pada jam 20.00 malam harinya. Ketika pada malam itu Suhardiansah sedang mengendarai mobilnya hendak keluar rumah untuk mencari makan. Namun saat Suhardiansah akan melewati portal pos security perumahannya, mobilnya pun dihentikan dan Suhardiansah ditanya oleh security setempat untuk menjelaskan siapakah perempuan yang sering dia bawa. Mengetahui jika Feni bukanlah istri dari Suhardiansah,
Security dan warga setempat pun akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah mendapatkan laporan tersebut langsung segera datang ke perumahan Batra Indah Sejahtera setelah berkoordinasi dengan warga sekitaran. Tepatnya pada jam 22.00, polisi bersama dengan ketua RT dan warga lainnya langsung menggerebek dan menggeledah rumah dari Suhardiansah. Sontak saja semua sangat terkejut ketika mendapati keberadaan Feni di dalam kamar yang diduga mereka baru saja melakukan perzinahan layaknya suami istri. Polisi langsung menggeledah rumah tersebut dan mendapati adanya beberapa barang bukti berupa satu kotak tisu magic masih terbungkus, satu tisu bekas dipakai, satu buah celana dalam berwarna krem, serta satu helai daster hitam corak bunga-bunga. Dari penemuan barang-barang bukti di dalam rumah, mereka pun dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan hubungan apa dan apa yang telah mereka lakukan dikala sang istri dari dosen sedang tidak berada di rumah. Mereka pun sangat gugup dan akhirnya pasangan itu pun mengakui bahwa mereka telah tidur bersama selama 1 bulan terakhir. Warga pun membawa pasangan itu ke kantor polisi usai digerebek di dalam kediaman sang dosen. Ketika berada di kantor polisi, pada awalnya keduanya pun mengaku telah melakukan pernikahan siri. Namun setelah didesak terus-menerus, mereka tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan. Akhirnya keduanya mengakui jika mereka baru saja berpacaran selama 1 bulan lamanya. Dan dalam masa pacaran itu, mereka pun mengakui telah melakukan perzinahan sebanyak 6 kali. Fakta yang ditemukan tersebut membuat publik menjadi gempar karena kedua orang itu dianggap telah mencoreng nama baik dari universitas tempat mereka beraktivitas. Setelah keduanya menjalani proses penyelidikan, mereka pun mengakui tidak adanya keterpaksaan dan sama-sama saling suka. Selain itu, polisi pun tidak mendapati adanya laporan dari sang istri, menganggap kasus kumpul kebo ini bersifat delik aduan atau tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu, oknum dosen Suhardiansah dan Feni Oktaviana dibebaskan pada malam yang sama dan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku, mereka adalah sudah berpacaran kurang lebih 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan mereka sudah melakukan kurang lebih 6 kali persetubuhan. Iya, di rumah dosen tersebut. 6 kali itu ya? 6 kali. Dalam waktu 1 bulan itu berarti? Iya. Sejak kasus ini menjadi viral, para netizen akhirnya mencari siapakah sosok istri dari sang dosen, yang dimana netizen menilai jika sang istri adalah spek dewa, tidak membuat laporan tentang perzinahan yang dilakukan oleh sang suami. Berikut sosok istrinya, bernama Desti Pratiwi, berusia 28 tahun, seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai guru IPS di SMP Negeri 21 Lebong, Bengkulu. Desti berasal dari desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Desti tumbuh dan besar di kampung halamannya. Setelah lulus SMA, dia pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Desti lulus pada tahun 2017, lalu mengikuti seleksi CPNS pada tahun berikutnya. Dia pun berhasil lulus dan keterima sebagai guru di SMP Negeri 21 Lebong. Untuk mendukung perkembangan dari karir profesionalnya sebagai seorang guru, Desti pun melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Negeri Yogyakarta. Perjalanan kisah cinta antara Desti dan Suhardiansah dimulai sejak mereka masih kuliah di Lampung, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah pada bulan April 2019. Memasuki tahun 2020, Desti pun menerima tanggung jawab baru menjadi guru pengajar di SMP Negeri 21 Lebong, Bengkulu. Mengharuskan dirinya pun tinggal di Bengkulu
dan menjalani hubungan LDR bersama dengan sang suami. Dikarenakan anaknya yang masih kecil, akhirnya Desny pun membawa anak tersebut berdinas di Bengkulu. Sedangkan sang suami lebih sering sendirian di rumah mereka yang berada di Lampung. Namun siapa sangka kepercayaan dari sang istri disalahgunakan oleh Suwardiansyah dengan berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan murid didiknya sendiri. Banyak hujatan-hujatan dari netizen yang menyudutkan Suwardiansyah mengapa wanita berkelas seperti Desny Pratiwi dikhianati begitu saja. Meskipun polisi telah membebaskan mereka berdua, namun hukuman dari pihak universitas pun berlaku karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Anis Handayani, humas dari UIN Raden Intan Lampung, mengumumkan jika Suwardiansyah yang sebelumnya aktif menjadi dosen terpaksa dinonaktifkan. Begitupun dengan Feni Oktaviana Sari, mahasiswa semester 7 ini harus menerima kenyataan dengan di-DO atau dihentikan dari perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Oktaviana Sari. Di sini saya ingin mengucapkan saya meminta maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Bapak dan Ibu. Maafkan kami. Kami meminta maaf atas hal itu. Pada kasus ini, beruntung banget Feni tidak mendapatkan tindak lebih lanjut dari pihak keluarga. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dari skandal ini, misalkan istri dari dosen atau keluarga lainnya, Feni terancam pasal 284 KUHP delik aduan. Apabila tersangkut hukuman tersebut, Feni bakal terancam hukuman penjara selama 9 bulan lamanya. Dari kisah ini, perselingkuhan awalnya indah tapi akhirnya menjadi petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?